Selamat siang Pak Ikhwan, saya Mika Novita dari kelas IT 301 akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Untuk fungsi sistem operasi sebagai penjaga gerbang yang akan mengawasi siapa saja yang masuk ke dalam sistem komputer, dan fungsi sistem operasi sebagai pengoptimal yang akan membuat schedule atas beberapa masukan pengguna, akses basis data, komputasi, keluaran, dan lain sebagainya, dan untuk meningkatkan kerja sistem. Karakteristik open source ini menyediakan pengembangan yang bebas bagi pengguna karena diterapkan terbukanya suatu akses untuk source code sistem. Asal mula kemunculan sistem operasi open source berasal dari Free Software Foundation. Contoh untuk sistem operasi open source adalah Linux dan BSD Linux. Karakteristik untuk closed source adalah sistem operasi yang tidak menyediakan akses source code dan hanya menyediakan model binari. Closed source sistem operasi juga merupakan sistem operasi yang mempunyai lisensi, artinya hanya dapat dikembangkan oleh developer terkait dan penggunanya akan berbayar. Contohnya adalah Windows dan Macintosh. Untuk skema dari dasar komputer ini adalah base data. Di sini ada base data. Base data ini sifatnya dua arah, seperti ini modelnya, dan dapat disimpan dan dapat diambil dari memori utama atau dikirim dan diambil dari port keluaran dan masukan. Bus kendali ini sama, sifatnya juga dua arah untuk pesinyalan mengatur komunikasi, dan di sini ada bus alamat adalah untuk satu arah. Alamat memori akan dikirim ke memori utama untuk menyatakan alamat memori. Jadi tujuan lain dari sistem operasi ini adalah membuat penggunaan sumber daya komputer menjadi lebih efisien. Penjelasan perangkat input bagian pada komputer yang berfungsi membawa data dari luar atau user ke komputer, contohnya keyboard dan mouse. Kalau output bagian komputer yang berfungsi memberikan informasi kepada user data yang telah dimasukkan atau diproses, contohnya monitor dan printer. Memori, kebutuhan dasar menyimpan dan menganalisis suatu data, contohnya memori primer dan memori sekunder. Cara menginstal dari Windows 10, pertama kita klik next bila ada notifikasi pop-up yang muncul, klik install now, masukkan key Windows 10 Anda, lalu klik next bila Anda tidak memiliki key Windows 10, lalui step ini serta klik next pada sudut kanan layar bawah, klik tombol accept dan klik next buat menyetujui ketentuan penggunaan, klik upgrade untuk mempertahankan arsip, software, serta pengaturan Anda. Sebaliknya, klik custom untuk memuat ulang dan menginstal Windows 10, tunggu proses instalasi. Proses ini mampu merogoh kira-kira 1 jam bahkan lebih. Terima kasih untuk bimbingan Pak Iwan selama ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam presentasi saya. Selamat siang.